Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang hukum Islam periode tabi'in, pertumbuhan dan perkembangan golongan politik dan sakte, yang disusun oleh Anindi Lulu'il Maknun, Aulia Adiniyah Khutami, Salwa Layal Ashifa, dan Siti Nafisatul Maisyarah. Pada masa Bani Umayyah, pemerintahan ini didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang sebelumnya menjadi gubernur Damaskus. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, sistem pemerintahan khilafah diganti menjadi kerajaan. Pada masa Umayyah, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Faktor pendorong perkembangan hukum Islam: perluasan wilayah. Muawiyah kemudian melakukan ekspansi ke barat sehingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair, dan Maroko sampai ke Samudra Atlantik. Perbedaan penggunaan ra'yu. Aliran Al-Hadis lebih banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam menggunakan ra'yu, penalaran atau pemikiran. Sedangkan aliran ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu dibanding dengan hukum hadis. Sumber hukum Islam: mencari ketentuan dalam Al-Quran. Jika tidak ada dalam Al-Quran, mencari dalam sunnah. Jika tidak ada dalam sunnah, mencari dalam hadis. Jika tidak ada dalam hadis, mereka berijtihad. Pengaruh ahli hadis dan ahli ra'yu terhadap hukum Islam. Pada masa tabi'in, para ulama dibedakan menjadi dua aliran, yaitu al-hadis dan al-hadis ra'yu. Al-hadis adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam menggunakan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma penduduk Madinah merupakan hujah yang wajib ikut. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Makiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf, dan pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir, dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Pada masa Bani Abbasiyah. Setelah masa kekuasaan Umayyah berakhir, kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Berbeda dengan fase sebelumnya, yang ditandai dengan perluasan wilayah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Fase ini dalam sejarah hukum Islam dikenal sebagai fase atau zaman keemasan. Pada masa ini, muncul madhab fikih yang diperlopori seorang imam madhab. Madhab fikih yang muncul setelah sahabat dan tabi'in ada 13 aliran. Namun, tidak semua aliran dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukum-hukumnya. Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa, di antaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Cara ijtihad 4 imam madhab. Madhab Hanafiyah, yaitu pokok adalah ijtihad dengan merujuk kepada Al-Quran, sunnah, athar yang sahih. Jika tidak ada beliau akan berijtihad. Tambahan. Madhab Maliki, dalam berijtihad, Imam Maliki merujuk pada Al-Quran. Madhab Syafi'i, dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah, jika tidak dengan menggunakan qiyas. Madhab Hambali, dengan merujuk Al-Quran dan sunnah, jika tidak fatwa sahabat. Jika berbeda beliau menggunakan yang dekat dengan Quran dan sunnah, atau hadis mursal dan do'if. Pengaruh golongan politik terhadap hukum Islam. Perpecahan kaum muslimin dan politik. Sebagaimana dalam gambaran politik, maka masing-masing golongan yaitu Khawarij dan Syiah mempunyai kesenangan khusus. Pendukung Ali mempunyai kecenderungan kepada Ali dan keluarganya, dan setiap orang yang ada pada setiap pertalinya.
Ia selalu menghindari perpecahan atas musuh-musuh dan orang-orang yang memeranginya. Khawarij selalu cenderung kepada Abu Bakar, Umar, dan orang yang mengikutinya. Dan mereka melepaskan diri dari Utsman, Ali, dan Muawiyah serta orang yang mengikuti mereka. Pendukung Muawiyah atau Jumhur Islam dari dua golongan itu dan tidak menempatkan timbangan untuk mereka. Terpisahnya ulama muslimin dalam negara-negara besar Islam karena para sahabat-sahabat pindah dari Madinah ke tempat-tempat tinggal baru pada negara-negara besar. Dan di kalangan mereka lahirlah sekumpulan tabi'in besar yang bersekutu dengan mereka dalam berfatwa, dan para sahabat mengakui mereka dalam hak persekutuan pada kedudukan ini. Tersiarnya riwayat hadis, penghalang periwayatan hadis telah hilang. Sahabat-sahabat yang masih ada setelah Khulafaur Rasyidin menjadi tempat pemberhentian dalam bepergian dari negara-negara besar untuk minta fatwa dan belajar. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.